Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan bagikan 3 buah partai yang paling tua di dunia. Partai ini dimainkan tahun 1620 oleh seorang pecatur brilian, Gioacchino Greco. Partai-partai ini saya beri judul Partai Misterius. Sebab di sini yang ada cuma nama Greco saja, sedangkan nama lawannya tidak ada. Bisa jadi Greco ini hanya menulis permainan dia dan tidak menulis nama-nama lawan dia. Sehingga database catur dunia hanya mempergunakan nama NN atau no-name untuk lawan Greco. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh no-name. E4, E5, kuda F3, bidak F6. Inilah yang dinamakan dengan gambit elepan. Ini langkah yang lemah dari hitam. Di sini putih kuda pukul bidak dan hitam bidak pukul kuda. Di sini hitam kembali melakukan langkah yang lemah. Sebaiknya di sini, karena kita sudah kalah satu bidak, lebih baik di sini kita kuda E7, putih kuda C3, kita bidak D5, dan posisi hitam tidaklah separah yang di partai. Dan kalau Anda ketemu lawan yang di bawah Anda sedikit, Anda masih punya peluang untuk remis ataupun menang. Kita lanjut. Di sini bidak pukul kuda. Putih menteri H5 skak. Raja terpaksa E7. Menteri pukul bidak E5 skak. Raja F7. Gajah C4 skak. Raja G6. Menteri F5 skak. Raja H6. Bidak D4 open skak gajah. Bidak tutup G5. Bidak H4 mengancam 2 langkah mat. Raja G7. Menteri skak F7. Raja kembali ke H6. Bidak pukul bidak double skak, skak mat. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco, hitam oleh no-name. E4, E5, bidak F4. Ini adalah gambit raja yang sangat tajam. Bidak pukul bidak. Putih kuda F3. Bidak G5. Putih gajah C4. Putih bidak G4. Inilah yang dinamakan dengan gambit Muzio dalam pembukaan gambit raja. Di sini putih sengaja mengorbankan satu kuda untuk mendapatkan perkembangan yang jauh lebih baik. Di sini putih gajah pukul bidak skak. Raja pukul gajah F7. Kuda E5 skak.
Raja E6, Menteri G4 skak, Raja pukul kuda, Menteri F5 skak, kuda D6, bidak D4, hitam gajah G7. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini Raja C6, Menteri D5 skak, Raja B6, Menteri B3 skak, Raja A6, Menteri A4 skak, Raja B6, Menteri B3 skak, dan posisi remis. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah G7, putih bidak pukul gajah pukul bidak skak, Raja E7, gajah G5 skak, gajah tutup, bidak E5 mengancam gajah, gajah pukul gajah, Menteri pukul gajah skak, Raja terpaksa E8, Menteri H5 skak, Raja E7, putih rokade mengancam mat dengan Menteri satu langkah ke F7. Hitam terpaksa Menteri E8 melindungi peta F7, Menteri G5 skak, Raja E6, benteng F6 skak, kuda pukul benteng, Menteri pukul kuda skak, Raja D5, kuda C3 skak, Raja pukul bidak D4, Menteri F4 skak, Raja C5, bidak B4 skak, Raja C6, Menteri C4 skak, Raja B6, kuda H4 skak mat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh Nonaem. D4, D5, C4, D pukul C. Ini adalah gambit menteri diterima. Putih bidak E3, hitam bidak B5 membantu bidak di C4. Di sini sebenarnya langkah yang paling populer untuk hitam itu kuda F6. Dia tidak perlu lagi memperhatikan bidak di C4. Dia harus mengutamakan perkembang buah. Di sini putih kuda F3. Ini langkah textbooknya. Bidak E6, gajah pukul bidak, bidak C5, putih rokade, bidak A6, putih bidak A4, kuda C6, putih kuda C3, hitam gajah E7, putih menteri E2, hitam C pukul D, putih benteng D1, hitam rokade, bidak pukul bidak. Inilah 11 langkah textbooknya dalam varian gambit menteri diterima ini. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam bidak B5, putih bidak A4, hitam C6. Di sini hitam kembali melakukan langkah yang lemah.
bidak pukul bidak, hitam C pukul D. Dan ini langkah yang sangat jelek karena hitam sudah terjebak dengan langkah bidak pukul bidak ini. Dan di sini putih melanjutkan menteri F3 dan hitam sudah kalah karena sudah hilang satu perwira benteng atau kuda. Itu artinya putih sudah menang. Bila putih masih tetap kalah, berarti label Anda masih jauh di bawah lawan Anda. Sahabat catur, itu tadi 3 buah partai masa lalu yang benar-benar brutal, sadis, dan indah. Semoga partai-partai seperti ini bisa menginspirasi Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Annihilation of Defense atau menghancurkan pertahanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur juga akan mengetahui. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.